Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini memiliki fungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen. Uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif uji T dua sampel independen atau two sample independent test jika uji T ini asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Pada uji Mann-Whitney, datanya itu terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X dan Y, di mana jumlah sampel pada X dan Y ini tidak sama. Kemudian data berskala ukur minimal ordinal untuk kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau pada minnya. Untuk statistik uji, di mana N-nya itu kurang lebih dari 20, kita menggabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama, diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Kemudian, jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1, yaitu nilai-nilai X. Jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan bahwa jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2. Begitu pula sebaliknya. Statistik uji didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Kemudian statistik uji yang digunakan itu adalah T sama dengan S dikurangi N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2. Dengan S-nya itu adalah jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Untuk hipotesis 1, dengan nilai rata-rata X-nya itu tidak sama dengan nilai rata-rata Y, maka tolak K0 jika T hitungnya itu lebih kecil daripada W alfa per 2, atau T hitungnya itu lebih besar dari W 1 min alfa per 2. Kemudian jika hipotesisnya itu adalah rata-rata nilai X-nya kurang dari rata-rata nilai Y, maka tolak K0 jika T hitungnya itu adalah kurang dari W alfa. Kemudian jika hipotesisnya itu rata-rata X-nya lebih besar dari rata-rata Y, maka tolak K0 jika T hitungnya itu lebih dari W 1 min alfa. Dengan nilai W-nya itu diperoleh dari tabel Mann-Whitney. Dan catatan, W1 min alfa per 2 itu diperoleh dari N1 kali N2 dikurangi W alfa per 2, dan W1 min alfa itu diperoleh dari N1 kali N2 dikurangi W alfa. Untuk statistik uji dengan N-nya lebih dari 20, jika N1 atau N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus Z sama dengan T dikurangi N1 kali N2 per 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Dengan kriteria uji, apabila satu arah, maka H0 ditolak jika Z hitung mutlaknya itu lebih besar daripada Z alfa atau p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa. Kemudian jika dua arah, maka H0 ditolak jika Z hitung mutlaknya lebih besar daripada Z alfa per 2 atau p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa. Di sini ada contoh kasus di mana seorang dosen ingin mengetahui apakah mahasiswa peserta kuliahnya yang mempersiapkan ujian dengan baik dan yang tidak. Dugaan dosen bahwa belajar menjelang ujian ada pengaruhnya terhadap hasil ujian. Di sini ditentukan bahwa taraf signifikansinya itu adalah 5% dan di bawah tersebut adalah datanya. Di sini ada hipotesis di mana H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil ujian mahasiswa yang belajar menjelang ujian, dan H1-nya itu adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil ujian mahasiswa yang belajar menjelang ujian. Kriteria ujinya adalah H0-nya itu ditolak jika U hitung kurang dari U tabel atau p-value-nya itu kurang dari alfa. Kemudian kita akan mengujinya dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita masukkan dan atur variabel pada bagian variabel view sebagai berikut. Kemudian masukkan values pada variabel skor belajar sebagai berikut. Kita tulis angka 1 sebagai simbol mahasiswa yang belajar sebelum ujian, di mana mahasiswa tersebut disebut kelas kontrol. Kemudian kita simbolkan angka 2 bagi mahasiswa yang tidak belajar untuk menjelang ujian, yang bisa kita sebut dengan kelas eksperimen. Lalu masukkan data yang ada sebagai berikut. Di bawah ini ada skor belajar sesuai dengan kelas-kelas, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol.
Lalu pilih Analyze, kemudian Non-Parametric Trace, Legacy Dialogs, dan juga pilih To Independent Sample. Langkah selanjutnya, masukkan variabel skor belajar ke isian tes variabel list. Begitu juga dengan variabel kelas ke isian grouping variabel. Jangan lupa untuk menyetel define rank dengan grup satunya itu adalah 1 dan grup 2-nya itu adalah 2. Klik continue, yang terakhir pilih test type-nya sebagai main with new. Lalu klik OK. Setelah melakukan tahap-tahap tersebut, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Terlihat kalau dihasilkan nilai main with new-nya itu sebesar 10,500. Kemudian juga dihasilkan p-value-nya itu sebesar 0,025, yang mana lebih kecil daripada alpha 0,05, yang berarti H0-nya itu ditolak. Oleh karena itu, maka memberikan kesimpulan bahwa belajar menjelang ujian memang memberikan pembedaan yang signifikan pada hasil ujian mahasiswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.